Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jenderal Abidin NPM 23 5054 dan teman saya Rian Natala NPM 23 5040. Kami di sini akan menampilkan hasil video tugas dari mata kuliah konseling modern yang diampu oleh Bapak Eko Adi Putro. Selamat menonton. Main dari tadi kalah terus, mana masih banyak tugasnya. Loh, Masa aku harus gini terus? Setiap hari main game terus, sampai tugas lupa nggak digarap. Kayaknya aku butuh konseling ini. Aku harus pergi konselor untuk mencari saran. Kalau begini terus, nilai aku bisa dijelek ini. Besok Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mas. Oke, selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Pak. Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat, masih agak pusing. Agak pusing. Memang cuacanya sangat kurang mendukung sih, Mas. Sebelumnya duduknya sudah nyaman? Sudah, Pak. Sebelumnya silakan perkenalan terlebih dahulu. Kenalkan, saya Jenderal Abidin dari siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Purwakarta. Oke, tadi panggilannya Mas Jainal ya. Sebelumnya sudah kenal dengan saya? Belum, Pak. Oke, perkenalkan saya di sini Rian Natala sebagai konselor. Sebelumnya Masnya sudah pernah melakukan konseling? Belum sih, Pak. Belum, berarti ini baru pertama kali ya? Iya. Oke, saya akan sedikit menjelaskan konseling itu. Di sini saya akan membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Masnya. Tapi sebelum itu di sesi konseling pagi ini cuman ada waktu 45 menit. Jadi silakan digunakan waktu dengan sebaik mungkin. Jangan merasa malu, jangan merasa canggung. Keluarkan saja apa yang ingin Masnya utarakan. Baik, Pak. Baik, Mas, kalau begitu saya mulai ya. Saya ingin tahu alasan mengapa Masnya datang ke sini itu. Mungkin bisa diceritakan dalam waktu 45 menit. Baik, Pak. Sebelumnya begini, Pak. Akhir-akhir ini saya sering banget main game online, Pak. Bahkan sampai malam, bahkan juga sampai pagi, Pak. Jadi saat sekolah itu saya ngantuk dan tugas saya numpuk dan nilai saya menjadi turun, Pak. Kalau boleh tahu seberapa sering Masnya main game gitu? Sehari itu bisa 6 sampai 8 jam lah, Pak. Jadi itu. Lalu bagaimana hubungan Masnya dengan teman sekolah, dengan keluarga, atau mungkin dengan teman-teman di desa? Jadi saya itu lebih suka sendiri, Pak. Kalau dimarahin orang tua itu saya juga ikut marah karena faktor emosi juga, Pak. Karena main game kan sering kalah, jadi terbawa emosi juga gitu, Pak. Oke, terima kasih ya Mas, sebenarnya sudah terbuka. Apakah Masnya merasa kalau bermain game itu adalah sebuah semacam pelarian atau mungkin mendapat kenyamanan tertentu dari sebuah bermain game? Nah, saat saya main game itu semua masalah bisa terlupakan, Pak. Jadinya saya malah lebih sering main game sampai beberapa jam gitu, sampai juga lupa makan juga, Pak. Ya, itu sangat manusiawi sih. Tapi kan kita juga perlu melihat apakah pelarian itu bisa membuat
hidup kamu lebih baik, atau bahkan berdampak kebalikannya bisa berdampak negatif pada kehidupan kamu juga. Sebenarnya kalau dipikir-pikir juga itu malah menambah masalah Pak. Jadi masalah saya malah tambah banyak. Iya. Sama orang tua berani gitu kan, orang tua jadi kecewa juga kan Pak. Iya, benar. Oke, kamu sudah baik, kamu sudah bisa menyadari itu, dan itu adalah langkah awal yang sangat penting untuk berubah. Oke Mas, saya di sini ingin membantu ya mengubah kebiasaan Masnya, tapi secara bertahap. Baik Pak. Yang pertama, kita bisa membuat kontrak perilaku. Masnya nanti setuju apa enggak kalau misal kita menentukan waktu khusus untuk bermain game. Misalnya hanya main game setelah sepulang sekolah cuman beberapa jam, atau mungkin boleh main game hanya setelah UAS saja atau setelah mengerjakan tugasnya selesai gitu. Apakah Masnya setuju atau keberatan? Setuju sih Pak. Tapi nanti misal saya melanggar itu gimana Pak? Apakah ada hukuman atau apa? Pertanyaan yang sangat bagus itu Mas. Maka kita menambahkan sistem token ekonomi. Misalnya setiap kali Masnya menyelesaikan tugas tanpa bermain game, itu Masnya akan mendapatkan 1 poin dari saya. Nah, poin itu nanti bisa ditukar dengan waktu bermain, atau bisa berbentuk ya seperti hadiah lah, hadiah kecil-kecil gitu. Menarik juga sih Pak. Itu jadi seperti main game di dunia nyata gitu ya Pak. Tepat sekali. Tapi selain itu, Masnya juga bisa mulai mencatat kapan Masnya mulai merasa ingin bermain game. Itu biasanya kalau anak-anak kekinian itu menyebutnya itu dengan self monitoring. Jadi saya bisa lihat polanya Pak. Boleh. Dan dari sana kita bisa mengubah pola pikir dengan teknik kognitif rekrutmen. Misalnya mengganti pikiran seperti saya cuma bisa bahagia dengan bermain game saja, itu bisa diganti dengan saya bisa bahagia kalau saya punya waktu bermain dengan teman-teman, bisa mendapatkan waktu penuh dengan keluarga, bisa ikut seperti guyub rukun di teman-teman desa atau muda-mudi di desa gitu, dan mempunyai banyak waktu bermain dengan teman-teman sekolah, dan juga bisa sukses di sekolah. Hari ini Mas sudah menunjukkan langkah yang sangat hebat sekali. Saya bangga karena Masnya maulah berubah. Berubah itu enggak sesimpel orang-orang yang pikirkan. Berubah itu kita harus berusaha keras, dan itu ada step by step, tahap per tahap. Jadi tidak langsung sehari berubah, seterusnya bisa berubah, itu enggak. Jadi itu adalah butuh proses. Jadi sangat cukup membutuhkan waktu yang sangat lama. Baik Pak. Saya akan mengusahakan juga Pak. Saya juga berniat untuk merubah pola hidup saya. Oke, baik ya. Nanti saya akan mengecek perkembangan Masnya itu setiap seminggu sekali. Ingat, perubahan itu seperti yang Bapak bilang tadi, itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi sabar aja, itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Tapi jangan khawatir, Masnya di sini tidak sendirian. Saya akan membantu Masnya dalam mengubah perilaku pola hidup. Baik Pak. Sebelumnya terima kasih juga Pak. Insya Allah saya juga akan merubah sedikit demi sedikit Pak. Ya. Nanti saya akan juga melaporkan ke Bapak gimana perkembangan saya setiap minggunya. Apakah ada perkembangan atau malah sama aja gitu ya Pak. Tetap semuanya Mas, untuk merubah pola kehidupan itu sangat membutuhkan tenaga, membutuhkan pikiran. Jadi tidak segampang itu untuk mengubah suatu kebiasaan pada diri kita sendiri gitu. Baik Pak. Terima kasih. Cukup segitu saja Pak. Oke, kesimpulan konseling pada hari ini adalah gimana Masnya bisa merubah pola
hidup keseharian Masnya yang mungkin bisa dikatakan itu kayak banyak masalah lah, seperti main game yang nggak aturan, nggak ingat waktu, sehingga menyebabkan tugas tidak dikerjakan dan tugas numpuk, terus menjadi berani kepada orang tua, menjadikan waktu bersama teman keluarga menjadi lebih sedikit. Itu kesimpulan dari pagi hari ini. Mungkin Masnya bisa datang lagi ke sini seminggu ke depan untuk saya mengecek gimana progres Masnya dalam mengubah perilaku keseharian yang Masnya bilang tadi. Oh iya, baik Pak. Jadi nanti pertemuan keduanya 1 minggu setelah ini ya Pak? Iya, 1 minggu setelah hari ini nanti bisa WA saya terlebih dahulu, nanti saya akan sampaikan jam berapanya yang akan Masnya kesini. Iya, baik Pak. Terima kasih sebelumnya. Iya, sama-sama. Jadi ini sudah selesai Pak. Saya boleh kembali pulang atau Sudah sesi konselingnya sudah selesai, tapi Masnya jangan lupa ya, seminggu setelah ini Masnya kembali ke sini untuk laporan atau mengecek progres perkembangan perubahan Masnya nanti. Baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, Ini sama-sama. saya langsung pamit. Oh iya, hati-hati ya Mas. Iya. Saya langsung ya Pak. Iya ya, mari. 1 minggu kemudian. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mas Sena, silakan duduk. Terima kasih. Gimana kabarnya Mas Sena pagi hari ini? Sehat? Alhamdulillah Pak, sehat. Gimana setelah 1 minggu ini? Apakah merasa ada perubahan atau justru malah lebih buruk lagi? Saya sendiri sih merasa lebih baik sih Pak. Sudah berkurang lah. Kan kemarin-kemarin masih main game 6-8 jam sampai berlebihan lah Pak. Sekarang bisa berkurang jadi 2 jam sehari cuma segitu Pak. Tapi setelah mengerjakan tugas-tugas baru main game atau disuruh orang tua, selesai baru main game lagi. Bagus sih. Yang seperti Bapak bilang minggu kemarin bahwa suatu perubahan itu tidak bisa akan datang secara spontan. Jadi itu adalah perlu membutuhkan step by step, membutuhkan waktu yang sangat lama. Contohnya sekarang 1 minggu Mas Jen sudah merasakan perubahan, seperti semisal cuma merasakan 10%, pelan-pelan nanti 2 minggu yang akan datang mungkin Mas Jenal bisa lebih baik lagi. Kedepannya mungkin insya Allah Mas Jenal bisa merubah sikap Mas Jenal supaya lebih baik daripada yang kemarin-kemarin. Baik Pak. Jadi yang harus saya lakukan itu apa lagi ya? Oke, itu yang Mas Jenal lakukan itu adalah cukup benar. Jadi untuk melawan perubahan itu ya seperti kemarin-kemarin itu, seperti misal dari pagi sampai sore itu Mas Zainal sekolah, pulang jam 4 sore. Mas Zainal bisa gunakan waktu itu seperti jam 4 sore sampai jam 6 maghrib, itu mungkin bisa bermain dengan teman-teman desa, terus habis maghrib sholat, terus bisa mungkin mainan HP sampai jam 7, mungkin cuma 1 jam saja, terus jam 7 sampai jam 9 malam buat belajar untuk memperbaiki nilai Mas Zainal yang buruk kemarin-kemarin. Itu yang terpenting, tetap berusaha terus dan jangan tinggalkan sholat. Baik Pak. Tapi sebelumnya saya sangat mengapresiasi Mas Zainal pada pagi hari ini karena Mas Zainal mau datang lagi ke sini seperti kesepakatan yang kita buat minggu lalu. Tadi Bapak mikir mungkin Mas Zainal gak akan datang ke sini lagi. Ternyata Mas Zainal datang dengan berwibawa dan menyampaikan perubahan-perubahan yang Mas Zainal sampaikan. Bapak ikut senang mendengar perubahan-perubahan yang Mas Zainal alami dalam waktu seminggu ini. Baik Pak. Dari Mas Zainal mungkin ada ingin yang disampaikan lagi kepada Bapak
sudah cukup sih Pak. Tadi juga sudah saya sampaikan perubahan saya ya Pak. Iya. Jadi emang hari begitu ya Pak. Jadi bertahap, nggak langsung spontan langsung berubah semuanya, nggak begitu ya Pak. Iya, semuanya itu perubahan itu sangat memerlukan waktu yang sangat lama. Tidak ada yang ingin berubah gini terus 1-2 hari bisa berubah, itu nggak ada. Jadi semua itu tetap butuh proses, butuh bertahap. Jadi cuman waktunya aja yang agak lama, tapi tetap pada Mas Zainal tetap semangat menjalani perubahannya, tetap jaga kesehatan, jangan melewatkan 5 waktunya. Nanti insya Allah Mas Zainal akan berubah lagi menjadi orang yang baik dari yang kemarin-kemarin gitu. Ya Pak, terima kasih Pak sebelumnya. Sama-sama Mas. Oke, Mas Zainal, mungkin itu yang bisa Bapak bantu kepada Mas Zainal, dan pesan Bapak kepada Mas Zainal, tetap semangat dan jangan menyerah melakukan perubahan kepada pola kehidupannya Mas Zainal tadi. Dan mungkin kalau tidak ada yang disampaikan Mas Zainal kepada Bapak, konseling pagi hari ini bisa Bapak tutup ya. Dan Mas Zainal tetap semangat, hati-hati di jalan, dan sampai rumah mungkin bisa melakukan hal-hal positif seperti membantu orang tua gitu. Jadi sedikit demi sedikit mengurangilah bermain HP-nya gitu. Biar nanti lulus SMA bisa mendapatkan nilai yang bagus, bisa masuk ke perguruan tinggi negeri gitu. Ya, ya Pak. Terima kasih ya Pak. Ya sama-sama Mas. Ini saya langsung balik aja. Langsung balik. Oke. Terima kasih Pak. Ya sama-sama, hati-hati ya Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai teman-teman, siapa nih yang pernah dan suka bermain game? Salah satu permainan yang sangat diminati oleh banyak anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa. Bermain game boleh dan memang seru. Namun ingat ya, jangan sampai berlebihan. Karena sesuatu yang berlebihan dapat tidak baik. Nah, perlu teman-teman ketahui nih, biasanya kalau orang sudah asik bermain game, kadang ia lupa aktivitas lainnya. Bahkan prioritas yang utama menyelesaikan game yang ia mainkan. Terkadang sampai lupa makan dan minum secara rutin. Hal ini dapat menyebabkan dehidrasi pada tubuh kita nantinya. Nah, untuk itu, mari kita pahami bersama salah satu dampak kalau kita berlebihan sering bermain game. Bermain game di waktu luang atau saat sedang jenuh memang sangat menyenangkan. Asalkan jangan sampai berlebihan karena dapat memberikan dampak yang kurang baik, yang dapat mempengaruhi fokus kita. Salah satu dampak yang sering dialami anak-anak atau remaja dari bermain game salah satunya kecanduan. Efeknya nanti kita kurang fokus melaksanakan aktivitas sehari-hari, karena selalu ingin bermain game. Boleh saja kita bermain game asalkan jangan berlebihan. Bermain game dapat melatih kita untuk terampil dalam ilmu teknologi, asalkan kita bisa memanajemen waktu dengan baik. Salah satunya, kita tetap memprioritaskan waktu yang produktif dan istirahat. Kalau kita sampai kurang istirahat, salah satu contoh dampak yang dirasakan mata kita menjadi lelah. Karena saat kita fokus bermain game, radiasi cahaya yang berlebihan yang mengarah pada mata dapat mempengaruhi fokus saat melihat. Mata manusia tidak mempunyai proteksi yang cukup dari paparan sinar biru, baik dari sinar matahari atau cahaya berlebihan yang berasal dari elektronik. Nah, teman-teman, jika kita terlalu berlebihan bermain game, efeknya dapat membuat aktivitas menjadi malas, kurang bersemangat, karena yang fokus hanya mata dan tangan saja. Biasanya, kalau terlalu sering bermain game, pola makan dan istirahat kita menjadi terganggu. Dan jika dibiarkan akan berdampak kurang baik. Teman-teman, tidak salah kalau kita suka bermain game sebagai refreshing otak kita. Namun jangan berlebihan. Selain membuat mata lelah, efek dari bermain game, tangan menjadi kaku dan kram.
Oleh karena itu, ingatlah selalu bahwa masih banyak aktivitas yang lebih produktif selain main game. Semoga bermanfaat ya.